Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang keberadaan garam di Kabupaten Pamekasan, tepatnya di Desa Punter, Kabupaten Pamekasan. Perlu diketahui bahwa lahan pegaraman di Kabupaten Pamekasan berada di peringkat ketiga setelah Kabupaten Sampang dan Sumeneb. Produksi garam di Kabupaten Pamekasan meningkat dari tahun 2007 sampai 2009. Dengan luas tambak garam sebesar 975 hektar, berhasil memproduksi garam sebanyak 64.000 ton selama 4 bulan. Dinas Kelautan dan Perikanan menargetkan pada tahun 2021 Kabupaten Pamekasan akan memproduksi garam sebesar 60.000 ton dengan memperhatikan cuaca kemarau yang semakin bagus. Pada tahun 2020 lalu, produksi garam mengalami penurunan, yaitu sebesar 30.622 ton dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan para petani garam enggan untuk beroperasi. Di Kecamatan Padamau yang memproduksi garam tersebar di 8 desa, yaitu Tancung, Tlanakan, Padamau Timur, dan lainnya. Usaha garam rakyat di Kabupaten Pamekasan merupakan sistem bagi hasil. Hal ini dikarenakan rakyat di Kabupaten Pamekasan tidak memiliki lahan dan juga modal yang cukup. Hal ini menyebabkan bisnis garam hanya dilakukan atau dikembangkan oleh beberapa pihak tertentu. Padahal garam di Kabupaten Pamekasan ataupun lahan garam di Kabupaten Pamekasan sangat menjamin kehidupan para petani. Terkait isu garam yang dilontarkan oleh pemerintah, yaitu akan mengadakan impor, isu tersebut sudah sampai di telinga para petani garam di Kabupaten Pamekasan. Mereka mengaku khawatir dengan kebijakan impor tersebut. Hal ini dikarenakan kemungkinan besar harga garam akan semakin menurun. Salah satu petani di Desa Punter mengungkapkan bahwa harga garam di tingkat 1 sebesar Rp400.000 per ton dan tingkat 2 sebesar Rp350.000. Hal ini tentu sangat merugikan dikarenakan untuk modal panen sebesar Rp500.000 sehingga banyak para petani mengalami kerugian, apalagi jika pemerintah melakukan impor. Kembali ke lahan tambak garam. Jika dilihat dari video, dapat diketahui bahwa lahan tambak garam tersebut sedang memenuhi atau sedang mengalami proses pembuatan garam. Namun, kendala-kendala yang dihadapinya yaitu termasuk cuaca yang tidak tentu, termasuk juga hujan dan juga panas. Buih-buih yang berada di pinggiran lahan tersebut merupakan salah satu proses dari pembuatan garam. Selain itu, lahan tambak garam yang memiliki luas lebih dari 20 hektar tersebut sekarang masih belum beroperasi dikarenakan masa panen sudah dilalui. Panen garam biasanya dilakukan 4 bulan setelah mengalami pengerasan atau yang biasa disebut dengan penyubliman.
Lahan tanpa garam berbentuk kotak-kotak. Hal ini digunakan untuk memetakan mana lahan yang akan dibuat untuk panen garam. Hamparan lahan tanpa garam menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat di luar Kecamatan Pademau, sehingga seringkali dibuat sebagai tempat foto-foto. Kekosongan lahan garam tersebut menunjukkan bahwa para petani garam telah melakukan panen garam. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa tempat dan bungkusan berwarna hitam yang digunakan ketika sedang panen garam. Hasil garam tersebut akhirnya dikumpulkan di sebuah gubuk yang disediakan oleh para petani garam, yang biasanya gubuk-gubuk tersebut berada di samping lahan tambak garam. Setelah dipanen dan dimasukkan ke gubuk-gubuk, maka garam tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang disediakan oleh para petani untuk dijual per 50 kg. Setelah itu, produksi garam di Pamekasan biasanya diproduksi ke beberapa daerah di Indonesia.